Ya, jejak digital sudah terpampang nyata. Ya, udah tercatat itu semua. Ya, coba. Coba gimana? Mana? Oh, si kayak murtad OTW ke Bandung. Kau kan di Bandung, kau anjing. Ya? Ngapain sok-sok OTW mau ke anak-anaknya di mana di Bandung? Lu kira anak-anak gue itu gembel kayak gaya ala mak kurang ajar ini? Hah? Hah? Coba kalian tunjukkan pekerjaan kalian dari mana? Coba. Boleh, mau nggak cek rekening koran dari mana uang-uang kalian? Hah? Mau nggak? Ayo. Coba kalau mau jujur ayo. Mau nggak? Hah? Kalau bukan dari oten-oten, hah? Yang kalian jual-jual selama ini, ya? Kalau bukan dari donatur, dari mana uang kalian? Hah? Dipertahankanlah itu si Kiai Muncrat, hah? Si Lonte Yaman itu sama si Cumi-Cumi, hah? Apa itu? Hah? Buat bahan dijual kepada oten. Anak rohani saya sekarang anak rohani saya dijual untuk ke donatur. Ini anak rohani saya ini, pintar berbahasa Arab. Iya, nggak tahu kontol kemana-mana. Mau bisa lagi tuh kamu tarik omonganmu itu, Cumi? Saya yang paling kecewa saat durasi voice note antara si Elwe, ya, si Penjina Wijaya dengan Metatron. Naik ke sini dia, naik ke sini, habis itu naik anak si yang totongnya itu segede cabai rawit. Apa dibilang? Itu semua hoax. Itu bohong, Kareda. Jangan percaya. Sekarang kemana kau, Cumi anjing? Kemana kau? Hah? Di mana kau, baby? Hah? Kau sibuk mengkondisikan seorang roti hidup saat ini, mau kau tumbalkan, untuk berdamai dengan si orang Reda. Ipen si Donald Trump, gak akan ada bisa. Biar tahu kau, gak ada yang bisa mengatur saya. Hashtag hiburan, teman-teman. Hashtag hiburan. Kau kira bisa kamu atur dengan cara seperti itu? Dengan cara tipu-tipu seperti itu? Dengan cara tipu-tipu menumbalkan seorang si RH? Bisa selesai? Tetap akan gue tenggelamkan. Siap-siap kamu. Sebegitu bejatnya kelakuan si Kiai Murtad itu. Ditutup-tutupin. Ternyata pernikahan itu jelas-jelas di Bandung. Dan saat ini kalian mau tahu di mana sih itu? Si Kiai Murtad itu? Si Kiai Murtad itu ada di Bandung. Coba, ini per detik saya ngomong seperti ini, berani nggak on cam saya ini ada di Singapura? Ayo, on cam sekarang. Per detik ini. Beda lagi besok atau lusa, beda itu. Sekarang ini, coba. Saya sebut di Bandung, berani nggak on cam saya ini ada di Singapura? Nggak akan berani kan? Karena kau memang di Bandung kau. Mau ditutupin seperti apa? Ya, kita tunggu ya. Mental korban, mental istrinya, ya. Ya. Kita tunggu, ya. Kita tunggu mental istrinya naik ke sini, ya. Kalau istrinya naik sampai detik ini, kau Cumi, belum saya blokir kau Cumi. Ya, masih saya tunggu kau naik ke sini, ya. Apa yang kamu bilang hoax, ya. Gak usah bikin banting setir untuk berdamai. Tidak ada. Bagi Redda Marbun sekali merah, sampai mati akan tetap merah. Ingat Cumi, nama Redda Marbun itu bukan asal nama. Red itu berasal dari kata red. Itu bahasa Inggris merah. Da itu dari bahasa Batak. Sekali merah, sampai mati tetap merah. Itu arti nama Redda itu. Dan nama itu saya pertanggungjawabkan seumur hidupku. Sekali putih, tetap putih. Sekali saya ngomong A,
sepanjang masa itu akan tetap A. Itu saya pertanggungjawabkan seumur hidupku. Itu nama itu ya, biar tahu siapa itu. Iya Rara itu Andaliman. Ya, siapa si Cumi? Si Cumi belum tahu Andaliman. Ya. Jadi kaulah yang pertama sekali naik ke sini untuk membantah bahwa si Kiai Muncrat ini ya adalah masih bujang dan dia Kristen yang benar, Kristen yang sudah bertobat, yang benar-benar luar biasa. Wow. Waduh. Ternyata, masih Islam itu yang kami tunjukkan, ya. Kenapa kami ya bersinergi, bergandengan tangan dengan Abang MK Minang Kristen? Apa yang kami pertontonkan itu teman-teman? Yang pertama sekali yang harus kami tunjukkan adalah data-data autentik lewat pernikahannya, bahwa di tahun 2023, 20 Mei 2023 dia melaksanakan pernikahan di Bandung dan sudah punya anak, dan anak ditelantarkan. Sama dengan si MP, sama. Anak itu tidak diasuh, ya diasuh orang lain. Ya. Bagaimana Kiai Muncrat sama Cumi? Bagaimana Cumi? Masih cari ruang? Ya, masih cari ruang untuk ini. Mau bersilaturahmi dan mau rekonsiliasi dengan Reda Marbun, iya. Oh, karena teman gitu, teman. Oh, teman toh, teman. Teman. Tema dulu. Berat. Coba. Gara-gara teman, ya, teman. Yuk, mai. Coba. Iya, si Putri Sion itu adalah korban. Ya. Itu adalah korban. Tapi tidak terpublish gara-gara apa teman-teman? Belum ada mulut seperti mulut Reda Marbun. Makanya mau dilaporkan si Yuli, mau dilaporkan si ini, si Francisca dilaporkan, si Tai dilaporkan, si ini dilaporkan, laporkan anjing. Emang kalian kira ini darah apa? Belum tahu kalian ini darah dari mana ini? Ini darah dari Israel. Ini darah sudah udah ditransfer 2000 tahun yang lalu di kayu salib di Gunung Golgata. Ya, sekali-kali kalau kau sudah saya sebutkan anakku, saya tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Jangan takut, itulah pesan Tuhan saya. Tuhan Yesus Kristus yang mau diinjak-injak oleh si rest area, ya. Gara-gara apa teman-teman? Oh, gara-gara supaya si Kiai Muncrat ini tidak akan bisa dipublish. Karena apa? Si cumi ini dulu, ya, si ikan cumi ini dulu sudah pernah berjanji bahwa apapun yang disebut orang Kareda jangan percaya. Karena mereka tidak akan pernah mendapatkan data-data apapun itu karena itu adalah hoax. Bertanggung jawab lu nggak sebagai orang Kristen dengan omongan itu cumi? Woi cumi, buka kerudung itu bodat, buka. Hai, jangan lu gara-gara bercadar berdebat dengan si Kiai Nama. Itu bukan itu poin kekristenan, bukan itu tolol. Hai. Sini, gua ajarin lu seperti apa orang Kristen. Sini. Dengarin mulut si Reda Marbun, biar tahu kau. Sini. Kau kan bilang kalau ada itu Kareda itu semua hoax.
Hoak dari mana lagi nih? Budat. Nah? Coba. Hoak dari mana lagi nih? Setelah data-data kita dapatkan. Kenapa kok menghilang? Kenapa hanya ya mengupayakan talipong dengan si roti hidup supaya berdamai? Terus sekarang itu anak-anak rohana itu seolah-olah agak-agak itu kalem ya kan? Setelah menghina saya, setelah menginjak-injak Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus, setelah pajang-pajang foto saya, setelah memfitnah saya, sekarang kayak calming down ya. Karena tidak ada artinya kita berkeras-keras dulu ini di apa ya. Jadi kita manfaatkan dulu si RH ini ya. Iya si Langgota. Ya. Coba. Lu kira? Lu kira lu siapa? Udah saya bilang kalau bapakku ditemukan siapapun penipu di circle kekristenan, misalnya nih digelapkan durung-durung 2.000 rupiah aja. Kasih tahu ke gua. Kasih tahu ke Reda Marbun. Gak harus lu yang sibuk. Saya yang duluan menenggelamkan bapak gua. Gak harus orang lain. Itulah pertanggungjawaban seorang Reda Marbun untuk mempertahankan moto hidupnya adalah kejujuran dan integritas. Sekali dalam nama Yesus sampai dunia kiamat. Tetap nama Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan dicoba-coba. Ya. Jangan dicoba-coba. Ya. Itu sudah dikondisikan. Ya. Walaupun si RH belum ada hubungan dengan saya sampai detik ini, memang udah ditalipong saya dari kemarin. Bayangin aja jam 1 malam Eropa, dia sudah tidak tahu lagi apa, sembarangan aja nelpon. Emang siapa kamu RH? Menelepon saya jam 1 malam ada apa? Ada apa? Ingat waktu dong. Saya ini bukan orang yang bisa diatur-atur oleh siapapun. Kamu belum mengenal Reda Marbun? Apakah Reda Marbun harus menenggelamkan kamu dulu biar tahu kau siapa saya? RH Spong, Kenapa kok panik seperti itu, ya? Kenapa? Gak bisa posting ulang berbagi tautan ada jomblo forever. Gini aja kamu lapor-lapor ke gua kirim nanti kau ke Gaza kau. Bagikan aja, bagikan ke WhatsApp, kemana-mana, ke RT, ke lurah, bagikan aja. Manual aja kalau nggak bisa dibagi. Iya betul, manual. Ya, coba. Sebentar ya Papa Jahat, saya ini dulu. Bro Latano ada yang mau disampaikan? Bro, silakan. Dibuka mute-nya, Bro. Dibuka mute-nya. Ya, silakan. Sudah saya buka. Silakan. Saya heran juga itu melihat manusia sekarang ya, apalagi yang Kristen dihadapi ini. Ya, ada Kristen yang biar tidak semua ya, yang kayak macam si kayak ini. Pengen rasanya ku tarik mulutnya itu baru ku putar-putar. Karena jahatnya mulutnya itu ngomongi orang itu Betul. Begitu juga, tidak tahu apakah karena pola pikirnya sudah macet atau mungkin sudah terabduksi dari sebelah. Aku heran juga melihat kalau aku dengar mereka cerita di TikTok, di YouTube. Aku heran. Itu. Kenapa pola pikir orang jadi begini? Sorry, ya? Saya potong sedikit. Dia itu penyusup. Dia itu bukan Kristen. Kita sudah dapat data. Dia itu penyusup. Oh, iya.
Sama dengan grupnya Iya, iya. Oke, yang lagi oke. kita Oh, ya. yang kami bongkar sekarang, si BAB, Rest Area, si Cumi Padilla, ya kan? Si Kiai Murtad. Ini kita kan sudah dapat data itu dia masih Islam dan ternyata udah mengebuntingin anak orang, udah melahirkan, sudah menikah begitu loh. Tapi ditutup-tutupin sama mereka. Ini kan udah kita bongkar itu. Makanya diikutin aja terus, stay tune terus di bawah, diperhatikan apa yang kami pajang, itu bukti-bukti autentik A1 itu. Bukan ada edit-editan atau apapun. Ya, silakan itu. Iya, makasih toh. Jadi ya, makasih banyak itu. Jadi orang yang penonton ini juga jadi ngerti nanti. Ya. Artinya dikirain itu selama ini orang ngira itu Kristen loh, dari baca Alkitab, bilang Shalom, bilang Yesus Kristus. Aduh, ini sekalinya enggak. Tapi dia mau kuliah, dia mau berkomunikasi dengan si bom si B2 itu. Ini hancur sudah dunia ini. Kalau si bom itu kayaknya asli itu ya, Kristen. Iya, Kristen tapi ya begitulah Jadi berkolaborasi aku dengan lihatnya itu iya. Penipu juga. Gitu. Kristen tapi ya yang penting iya, banyak iya, uang betul, yang betul. Iya, makasih toh. Penipu. Makasih toh untung ada ini Romito ini. Jadi semua masyarakat Indonesia tambah tercerahkan, tambah mengerti. Oh, ini begini sudah ngerti sudah. Jadi nanti lewat Romito ini orang-orang semakin tahu di dunia Indonesia ini. Oh, banyak juga yang penyusup ngomong-ngomong Alkitab, ngomong-ngomong Ya, betul. Yesus. Sekalinya penyusup semua ya. ya betul. Begitu juga si MP. Ya. Kalau Aduh, itu kemarin itu masuk Kristen, aku ke roomnya. itu Kristen Sampai- KTP. Orang tuanya juga pendeta itu. Itu Kristen KTP itu. Ya, lanjut itu. Oh, temanya si Anu berarti inilah yang digambarkan ada dua murid Yesus yang kayak pengikut padahal bukan, termasuk si Yudas Iskariot dengan Simon Petrus. Jadi kalau si MP ini Simon Petrus dia mengakui Tuhan, tapi begitu ada dia lari dia dari kenyataan, penjual. Ini kulihat ini, makanya kuliah itu kok heran aku ini. Akulah orang yang paling bodoh perasaanku. Tapi kalau mereka buka-buka room begini, tapi bodohnya minta ampun ya. Kayak si MP, si Bom, siapa lagi itu, Piside Kingka. Ya. Itu si kalau MP. kuliah berdebat sama si Ristipi kayaknya, aduh, anak SD sama orang kuliah. Jadi untuk baik ini, bagus ini, bukan kita menuhankan. Jangan ada orang bilang menuhankan si Edis ya, nggak ada menuhankan Edis. Ya, betul, Kita betul. menuhankan Yesus Kristus dan Bapa di surga. Kita mensuka dia dari pengajarannya yang benar-benar yang kita alami dan kita lihat kehidupan. Orang tidak pernah baca Matius sampai Wahyu berani mau membahas Alkitab. Coba dibaca dulu dari Matius sampai Wahyu, udah ngerti kamu, baru kau berdebat sama Edis supaya seimbang. Itu loh. Ini nggak pernah baca Alkitab, saya mau berdebat sama Edis. Ini orang bodoh betul. Kita aja mau ngetik sedikit aja tidak berani. Yang penting saya dengar-dengar aja lah, mana yang bagus-bagusnya saya ambil. Harusnya gitu. Itu yang saya tahu itu dari ini apa apologet sekarang ini kulihat sangat. Untung ada itu baru ini memang ditemani Roh Kudus kalau saya, supaya lebih masyarakat Indonesia terutama orang Kristen Indonesia ini lebih tercerahkan, lebih ngerti apa yang dijelaskan di dalam
ini apa namanya ini yang menyusup ini Betul. supaya kita lebih tahu. Dulu aku udah tahu loh, si RK ini saya kira orang Flores ini benar-benar Katolik. Bukan. Untuk itu Ada. kasih tahu. Ada warta dia Katolik Muslim. nanti itu di internet, boleh ketik siapakah RK Apologet Kristen. Coba ketik nanti itu ya kalau udah turun ya, biar lihat macam mana ya. Oke. Oh iya itu. Makasih Tok. Itu macam ini lah kan. Ini satu pelajaran yang sangat berharga ini dari Ito Marbun ini supaya kita lebih tahu ini. Jadi kita jujur aja itu, baru itu ini kasih tahu saya kira memang Katolik itu. Jujur aja. Jadi makasih banyak itu. Tuhan Yesus berkati itu. Lalu semangat terus itu, sehat Amin. terus itu. Itoku Iya, iya. itu yang terbaik di room Reda Marbun untuk mencerahkan semua yang buta-buta keimanan ini. Makasih Toku. Thank you. Iya. Karena kita mau menunjukkan data-data ya, itu ke bawah dulu ya Tok ya, supaya ini nanti kalau sudah ini, karena kita sudah mau lanjut dengan data-data para penipu-penipu teman-teman ya, itu Latano di bawah dulu ya, ini narasumber dulu di atas ya. Oke Tok. Siap. Nanti kalau ada yang perlu mau dinarasikan naik Satu lagi menit ya. boleh gak, Tak? Ya, apa? Lanjut aja, lanjut, nggak apa-apa. Saya mau ganti 9 kursi nih supaya bisa Ya, data-data yang terbaru sama. sekarang. Bagi yang ini ya, yang sama ini yang framing gua ya, dan saya selalu mengatakan kepada Kak Reda ya, tanggal 2 bulan 5 ketika si Berakin News naikin status ya, sebelumnya saya sudah posting tanggal 1-nya ada pelayanan di Tapos ya. Gimana gua bisa hadir? Gua ada pelayanan di Tapos nih ya, dengan Korudi. Tanggal 1-nya gue udah posting tuh ya. Bukan gue nggak berani naik nih, Anda cek di akun ini. Kedua,